Kita di Badan POM saat ini sedang melakukan pengawasan yang namanya intensifikasi pengawasan atau Inwas Pangan Olahan. Ini kita lakukan pengawasan, berarti pengawasannya kita cecer gitu, kita buat lebih ketat begitu. Nah, pengawasan ini loh anggota pramuka ikut. Anggota pramuka ikut. Jadi karena apa? Karena Badan POM sudah ada nih namanya Sakapom untuk turun berbahaya. Masih ingat ya, kita ada bahan berbahaya yang sangat-sangat sering disalahgunakan di dalam pangan, yaitu ada. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan suplemen kesehatan ini harus sesuai dengan ketentuan, tidak boleh sembarangan. Karena bisa mengakibatkan hal yang sangat berbahaya. Hai Sahabat Bepom, ketemu lagi di podcast Kata Bepom, kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan bersama saya Devi dan rekan saya Restu. Pokoknya selalu ingat Sahabat Bepom, kalau kalian nemuin informasi seputar obat dan makanan yang katanya, kata dia, kata doi atau kata siapa, daripada katanya, mendingan Kata Bepom. Nah Sahabat Bepom, saat ini kan kita lagi di bulan puasa. Nah Sahabat Bepom sendiri gimana nih? Semangat gak puasanya? Rekan saya Restu gimana nih? Jangan-jangan lemes? Puasa dong Mbak Devi, apalagi udah mau mendekati lebaran nih kan. Kalau Mbak Devi puasa gak? Alhamdulillah puasa. Nah sedikit cerita, aku tuh konsumsi vitamin selama bulan puasa nih biar jaga daya tahan tubuh. Nah kalian Sahabat Bepom pasti pernah konsumsi vitamin untuk jaga daya tahan tubuh juga. Nah kira-kira gimana ya cara menemukan vitamin yang aman? Nah atau Sobat Bepom yang lagi rame juga nih Mbak Devi sekarang, yaitu war takjil atau berburu takjil menjelang buka puasa. Dan juga cari-cari makanan atau parcel menjelang lebaran. Apa aja sih makanan yang dibeli, terus kira-kira aman gak ya? Lalu apa yang dilakukan Badan POM? Nah daripada kita bingung nih tuh, lebih baik kita datangin ahlinya. Nah kita sudah hadir nih, PLT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Selamat datang Bu Emma Setiawati. Makasih Devi. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Hai Sahabat Bepom, sehat juga kan? Pasti sehat ya. Dan kita juga kedatangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yaitu Bapak Muhammad Kasuri. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mas Restu. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa terus ya Pak ya? Terus puasa. Siap. Ya. Hai Sahabat Bepom. Baik Sahabat Bepom, kita mulai dari pangan nih ya. Nah tadi kan istilah dari Mas Restu war takjil ya. Nah puasa ini kan Bu identik dengan berburu takjil nih. Jadi kita udah standby dari jam 3 sore nih untuk berburu takjil. Nah konsumsi makanan juga meningkat. Nah kira-kira bagaimana ya Bu pengawasan Bepom ini terhadap peredaran takjil saat ini? Iya, gini Devi, kita di Badan POM saat ini sedang melakukan pengawasan yang namanya intensifikasi pengawasan atau Inwas Pangan Olahan. Ini kita lakukan sebagai bentuk pengawalan khusus Badan POM untuk melengkapi pengawasan rutin pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Devi tahu nggak kenapa? Karena pada saat Ramadan, menjelang Lebaran, kemudian Lebaran, konsumsi kita naik kan? Nah, oleh karena itu pengawasan harus diintensifkan. Masih ingat nggak ya kita waktu SMA ketika kita bimbel, ada yang namanya bimbel intensif. Apa itu? Iya, benar. Sama. Jadi intensifikasi pengawasan berarti pengawasannya kita cecer gitu. Kita buat lebih ketat begitu. Nah pengawasan ini dilakukan sebelum Ramadan 1 minggu sampai dengan nanti 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Berarti ada 6 minggu ya ini sekitar 6 tahap. Nah pengawasan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. 76 UPT Badan POM hadir
di seluruh pelosok negeri untuk melakukan intensifikasi pengawasan tersebut. Tentu saja Badan POM bekerja sama dengan mitra perangkat daerah. Nah, UPT Badan POM ini juga turut melibatkan, jangan salah loh, anggota pramuka ikut. Anggota pramuka ikut. Jadi karena apa? Karena Badan POM sudah ada nih namanya Sakapom untuk turun langsung dalam kegiatan Inwas, yaitu melakukan pengecekan izin edarnya, kedaluarsanya, atau rusak ya, pangan yang rusak, termasuk juga melakukan sampling dan pengujian takjil. Jadi BPOM tuh ada pengawasan menjelang hari keagamaan atau hari raya Bu ya. Lalu apa sih Bu yang jadi target pengawasannya Bu? Ya, betul. Jadi intensifikasi ini tentu saja kita menerjunkan petugas-petugas Badan POM dan dengan tadi ya, dengan lintas sektor termasuk dengan pramuka. Kemana targetnya? Targetnya adalah sarana distribusi pangan. Mulai dari importirnya, gudang e-commerce-nya, retailnya, baik retail modern maupun retail tradisional yang di pasar-pasar tradisional itu juga, distributornya, itu semuanya masuk di dalam target-target pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan juga terhadap pangan olahan dan pangan berbuka puasa loh, takjilnya gitu. Termasuk dilakukan juga patroli cyber untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam berbelanja pangan nih, Restu, saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita was-was, ini aman nggak ya? Bisa saya makan nggak ya? Nah, oleh karena itu supaya masyarakatnya tenang, maka Badan POM melakukan intensifikasi pengawasan tadi sepanjang jalur distribusi. Nah, targetnya tentu saja pangan-pangan yang nggak ada izin edar, supaya masyarakat nggak was-was tadi, maka tanpa izin edar itu nggak boleh ada harusnya ya. Kedaluarsa juga, rusak juga, ada kemasan penyok, kaleng berkar dan lain-lain. Nah, jangan salah nih sahabat BPOM. Kenapa? Karena kadang-kadang retail-retail ini menyelenggarakan diskon hanya untuk membuang kemasan penyok. Benar. Dibeli oleh masyarakat. Iya. Nah, kemudian pangan takjil juga merupakan salah satu target dari intensifikasi pengawasan kita ini. Kenapa? Supaya pangan takjil itu tidak mengandung bahan berbahaya. Nah, target pengawasan yang 2 minggu pertama Maret tentu saja dititik beratkan pada hulu dulu. Hulunya itu berarti tadi ya importir, gudang, distributor besar begitu ya. Ini terutama untuk sarana yang memiliki track record pelanggaran temuan pangan TIE sebelumnya. Nah, tadi kan dibahas tentang pangan ya. Nah, selain pangan nih di bulan puasa juga banyak nih masyarakat yang konsumsi suplemen kesehatan ya, khususnya vitamin. Nah, katanya biar fit cenah. Nah, benar nggak sih Pak kalau kita tuh butuh mengkonsumsi suplemen kesehatan selama bulan Ramadan ini? Iya Mbak Devi, dari Cikini ke Mampang Perapatan. Cakep! Tidak lupa beli roti buaya. Cakep! Mau tahu informasi obat dan makanan? Kita ikuti kata BPOM saja. Iya, oke Mbak Devi. Suplemen kesehatan memang berguna untuk melengkapi kebutuhan zat gizi ya. Apalagi kita saat ini menjelang 10 hari terakhir Ramadan. Istirahat kita kurang karena berburu malam Lailatul Qadar kan katanya dengan itu. Nah, oleh karenanya kita juga harus tetap bekerja, oleh karenanya kebutuhan suplemen kesehatan ini sangat diperlukan untuk memelihara, meningkatkan, memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis. Kemudian juga mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan lain-lain. Nah, tentunya saat puasa, kebutuhan suplemen kesehatan penting untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan gizi tersebut ya. Contohnya adalah vitamin C, vitamin D berperan pada sistem imun sehingga dapat digunakan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Biar puasanya gak lemes juga Mbak Devi. Iya benar ya, biar jadi kuat tetap produktif juga kita sebagai ASN untuk melindungi masyarakat.
Jadi betul ya Pak, kalau suplemen kesehatan dapat menjaga daya tahan tubuh dan aman dikonsumsi selama puasa. Betul banget Mas Restu. Namun harus diperhatikan ya, bahwa tidak semua orang memerlukan asupan suplemen setiap hari. Kebutuhan suplemen bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan masing-masing. Konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk memutuskan penggunaan suplemen kesehatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Harus disadari bahwa suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari dan tidak bekerja sebagai obat yang digunakan untuk mencegah atau menyembuhkan suatu penyakit. Meskipun kita berpuasa, sangatlah penting untuk menjaga pola makan yang seimbang saat berbuka dan sahur. Konsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari tubuh tanpa harus mengandalkan suplemen kesehatan setiap hari. Nah, apabila Mas Restu memang membutuhkan asupan suplemen, maka pastikan sebelum membeli dan mengkonsumsi suplemen agar memperhatikan aturan pakai. Mengkonsumsi suplemen seperti vitamin yang larut air, antara lain vitamin B kompleks dan C pada 30 menit sebelum makan sahur, sebab vitamin ini bisa diserap dengan baik oleh tubuh saat perut masih kosong ya. Selanjutnya bahwa mengkonsumsi suplemen vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K itu setelah berbuka puasa sebaiknya. Nah, jadi sahabat BPOM, konsumsi suplemen kesehatan harus sesuai aturan ya. Nah, Bu Emma, kalau untuk konsumsi pangan selama Ramadan ya, kan kita ada perubahan pola makan ya. Nah, bagaimana nih kita menjaga daya tahan tubuh di tengah perubahan pola makan ini? Oh, pantun dulu ya tadi, Pak Kasuri pantun, nggak mau kalah. Jalan-jalan ke Matraman. Cakep. Lewatnya Pasar Paseban. Cakep. Ayo pilih makanan yang aman agar sehat dan bisa mudik lebaran. Jadi, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk membuat tubuh tetap sehat selama bulan puasa adalah tentu mengkonsumsi pangan yang dengan gizi yang seimbang. Seimbang ya. Jadi, aku pengennya nasi aja sama lauk, nggak pakai sayur, nggak pakai apa. Waduh, itu sih nggak seimbang ya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan pada saat puasa ini tentang gizi seimbang sebelum puasa sampai dengan puasa ini tetap dijaga. Gizi seimbang itu apa sih? Yang seratnya ada, yang vitaminnya ada, yang karbohidratnya ada, lemaknya juga ada, proteinnya harus juga dapat. Nah, satu lagi, jangan sampai kurang air. Kurang cairan tubuh. Kenapa? Karena kalau kurang cairan tubuh kita bisa dehidrasi. Kemudian satu lagi, mentang-mentang puasa jangan sampai kita nggak bergerak ya. Tetap bergerak atuh ya, tetap bergerak, tetap olahraga meskipun olahraganya ringan. Kita juga khawatir kan dehidrasi. Nah, olahraga ini menjaga stamina dan juga membakar kalori. Hindari olahraga yang berat tentu saja, misalnya angkat beban, olahraga yang beresiko cedera otot. Wah, gawat nanti kalau kita cedera otot. Bahaya ya Bu ya? Betul, nah nggak jadi lebaran nanti. Kemudian menurunkan tekanan darah dan membuat sakit kepala. Sakit kepalanya biasanya karena dehidrasi. Dengan berolahraga saat berpuasa tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Dapat turut meningkatkan sensitivitas insulin kita sehingga bisa mencegah penyakit diabetes dengan proses pembakaran lemak yang lebih cepat karena ketiadaan karbohidrat. Dan juga olahraga ini mendorong fleksibilitas peremajaan tubuh, mengendalikan berat badan, langsing asik, dan menjaga kesehatan otak, syaraf, dan serat otot.
Nah gitu sahabat Bepom. Nah kalau tadi kata Bu Emma, kita harus jaga pola makan, hidrasi yang cukup, dan juga olahraga ya Bu ya. Betul, betul. Nah kira-kira Bu, untuk pangan takjil ini apa aja yang diawasi Bepom? Jadi yang tadi saya sebutkan itu Devi, bahwa di Inwas Ramadan ini Badan POM juga melakukan pengawasan pangan jajanan berbuka puasa, takjil. Kenapa ya? Kita semuanya butuh takjil, butuh berbuka puasa ya. Nah tapi masalahnya adalah takjil itu kan pangan siap saji. Badan POM tentu harus bersama dengan lintas sektor, nggak bisa Badan POM sendiri. Dengan lintas sektor kita melakukan sampling, kita melakukan pengujian cepat. Untuk pengujian itu digunakan untuk kandungan bahan berbahaya. Masih ingat ya, kita ada bahan berbahaya yang sangat-sangat sering disalahgunakan di dalam pangan, yaitu ada formalin, boraks, metanil yellow, rodamin B gitu ya. Nah 4 ini masih saja sering disalahgunakan di dalam pangan. Misalnya begini, ada es warnanya merah, kuning, jreng begitu. Nah itu dapat diduga mengandung pewarna tekstil, rodamin B atau metanil yellow. Yang warnanya mencolok ya Bu ya? Warnanya mencolok, jadi kalau kita aduk di dalam air kemudian kita keluarkan di sinar matahari itu seperti ada lampunya berpendar di dalamnya. Itu tanda-tandanya. Tapi bukan hanya pewarna dari bahan berbahaya. Ada juga nih bakso, mie, tahu itu juga ada terasa kenyal karena dia mengandung boraks. Kemudian awet, itu mengandung formalin. Nah formalin tahu kan kita diawetkan untuk pengawetan untuk mayat terus kita gunakan. Emang kita jadi mayat? No, nggak maulah kayak kita ya. Jadi bahan berbahaya ini dampaknya sangat buruk terhadap kesehatan kita. Misalnya kalau langsung nih iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar di sini di leher rasa terbakar, sakit perut dan pusing. Dan jangan salah, ini dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker. Bahaya kan ya? Bahaya banget sekali. Nah, untuk hasil Inwas bagaimana Bu? Menurun ataukah malah melonjak naik? Aduh, Restu pengen tahu aja ya. Semua kita pengen tahu nih. Nah, jadi kemarin dari 6 tahap ini kan kita baru di tahap 4. Jadi masih ada perkembangan nantinya. Temuan produk pangan sampai tahap 4 yang tidak memenuhi ketentuan itu sebanyak lebih dari 188.000 pieces. Wow. Nah 188.000 pieces itu terdiri dari 4.700 item. Rinciannya ada kan tadi ada 3 ya, TIE kadaluarsa rusak. Maka TIE-nya itu ada sekitar 92.000 pieces. Kemudian kadaluarsanya 60.000 pieces. Kemudian pangan rusaknya 36.000 pieces, ini sekitar itu. Nah, tahu nggak total ekonominya berapa banyak? Berapa tuh Bu? 2,3 miliar. Wow, ya ampun. Luar biasa kita ya. Jadi sahabat Bepom, hati-hati terhadap pangan-pangan tersebut. Sudah 2,3 miliar bayangkan ya. Jadi jika kita lihat kembali temuan sarananya nih, tadi kan jawab pertanyaan Restu naik apa turun sih ya. Kalau temuan sarananya yang tidak memenuhi ketentuan, ini tahun ini nih di tahap 4, 628 sarana Restu. Dan itu menurun, alhamdulillah ya, menurun. 13% menurun dibandingkan tahun lalu. Nah untuk pengawasan takjilnya juga dilakukan terhadap 3.700 lebih pedagang. Di 1.057 lokasi seluruh Indonesia, kemudian memberikan hasil yang alhamdulillah lagi menurun tuh Restu dibandingkan tahun lalu. Tahun ini ada penurunan yang tidak memenuhi syarat takjil yang mengandung bahan berbahaya itu tadi. Ada 102 sampel yang masih tidak memenuhi syarat atau 1,1%. Begitu Restu.
Sahabat Bepom, Lebaran sebentar lagi nih. Pasti banyak sahabat Bepom yang mau mudik juga kan? Nah Pak, banyak nih masyarakat yang mudik. Pasti ada yang beberapa ini konsumsi suplemen kesehatan atau terutama energy drink ya Pak, biar stamina di perjalanannya itu tetap fit gitu. Nah ini bagaimana ya Pak penggunaannya? Iya betul Mbak Devi, bahwa tradisi mudik ini selalu mewarnai perayaan Lebaran. Biasanya kondisi lalu lintas yang macet, kemudian jarak tempuh yang jauh menyebabkan Panas tubuh juga. kita mudah lelah. Oleh karenanya kebutuhan suplemen kesehatan ini juga sangat dibutuhkan. Nah tentunya perlu ditegaskan bahwa penggunaan suplemen kesehatan ini harus sesuai dengan ketentuan, tidak boleh sembarangan. Karena bisa mengakibatkan hal yang sangat berbahaya. Itu. Benar nggak Bu Emma? Bener banget. Maaf. Iya, Bu. Jadi apa aja Bu Emma yang perlu disiapkan? Jadi tadi Pak Kasuri itu menyampaikan benar sekali loh, Restu. Jadi sahabat Bepom, sebenarnya yang terpenting kita ini harus menjaga tubuh tetap sehat dengan pola makan yang bergizi seimbang. Seimbang ya. Jadi jangan kebanyakan juga, namanya juga seimbang ya. Seimbang, baik protein, lemak, karbohidrat, kemudian ada ada gulanya, garam, lemak, hati-hati. Nah, seimbang, kemudian ada serat, ada vitamin, ada mineral. Tapi juga jangan kebanyakan ngantuk nanti kita. Gitu ya. Jadi asupan-asupan yang seimbang ini memang dibutuhkan bagi tubuh kita. Sebaiknya nih pemudik membawa bekal makanan ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sepanjang jalan itu memang banyak dijajakan makanan, tapi kita tidak tahu mereka produksinya, bikinnya di rumah tinggalnya masing-masing itu, rumah tinggal produsennya itu seperti apa kita nggak tahu. Apakah dia bersih, apakah dia aman, dan bagaimana kandungan zat gizinya. Tapi jangan salah, jangan lupa bahwa meskipun membawa bekal makanan, nyimpennya juga hati-hati. Jangan sampai sudah basi masih dimakan juga. Ya sama saja itu, sama saja mengundang penyakit. Iya. Jadi jika harus jajan nih, karena nggak sempet bawa bekal, menyiapkan bekal, kalau nggak sempet juga perhatikan hal berikut, yaitu yang pertama, kemasannya. Kemasan dari pangan yang kita beli nih, jangan sampai rusak begitu. Kemudian jangan sampai juga kelaleran di jalan gitu, ada laler, ada apa gitu. Kemudian jangan juga sampai kotor, tercemar kan itu di mana-mana. Nah, kemudian jika ada pangan olahan dalam kemasan, maka perhatikan izin edarnya Badan POM. Baca informasi pada labelnya, tidak kadaluarsa dan juga tidak rusak. Nah, kalau merasa lelah jangan lupa istirahat ya. Betul. Daripada mengundang bahaya di jalan. Jangan memaksakan diri karena dapat membahayakan keselamatan kita sendiri. Betul banget. Iya benar banget ya tips-tips itu dari Bu Emma nih. Nah Bu Emma ada juga nih yang lagi marak nih jelang Lebaran. Ada tren belanja online. Nah bagaimana Bu hasil pemeriksaan Bepom di sarana e-commerce? Oh iya betul ya. Soalnya orang males ya puasa-puasa, lemes-lemes kita harus ya, belanja mendingan online, gitu. Bu, ya? Mending online ya. Tren belanja online memang nggak bisa dihindarkan ini Devi, Restu. Iya. Jadi apalagi ketika kita menjelang hari raya, jadi makin banyak yang belanja online. Nah, kami Badan POM kita ini melakukan pemeriksaan terhadap 7 sarana e-commerce. Oh cuman 7 Bu? 7 gede-gede dong, raksasa-raksasa itu. Apa aja Bu? Nah, terdiri dari apa? Saya kok nggak ngomongnya gimana gitu ya. Ada 2 gudang di Jakarta dan Jawa Timur. Ada 2 gudang lagi di Sumatera Utara dan 1 gudang Jakarta.
Kemudian 1 gudang lagi di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara ada 2 gudang, DKI ada 2 gudang, Jawa Timur ada 1 gudang. Kemudian Sumatera 3 gudang, maaf saya lupa. Sumatera 3 gudang, DKI 3 gudang, Jawa Timur 1 gudang. Kemudian di sarana-sarana ini ada juga ternyata sarana e-commerce yang di dalamnya ada produk yang tidak memenuhi ketentuan. Itu kita jumpai di DKI Jakarta. Nah, gudang-gudang ini tentu saja kita amankan dari produk-produk yang TMK. Temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan di gudang ini adalah temuan pangan yang tidak ada izin edarnya atau ilegal. Bahaya sekali ya Bu, ini kan skala besar ya sepertinya. Betul, karena gudang e-commerce itu kan menyebar kemana-mana ke seluruh Indonesia ya. Betul. Jadi kalau kita amankan di gudang, kita harapkan di sisi yang lebih hilir itu sudah aman. Iya. Nah, untuk parcel, hampers ini kan juga lagi rame ya Bu. Betul. Apakah juga ditemukan pelanggarannya ya Bu? Alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillah nih. Alhamdulillahnya nggak ada. Jadi hampers, parcel karena kita memang sudah beberapa lebaran ini kan melakukan inwas ya. Dan itu terus menurun dan alhamdulillah tahun ini tidak ada pelanggaran hampers dan parcel. Tapi sahabat BPOM tetap harus hati-hati kalau beli hampers atau parcel, tetap harus melihat. Jadi melihat apakah barangnya tadi rusak kah, kadaluarsa kah, atau tidak ada izin edarnya atau ilegal, begitu ya. Nah Bu, kita pengen tahu juga nih, apa sih tindakan BPOM, lalu apakah ada upaya pembinaan dulu atau langsung diproses ke ranah hukum? Enggak langsung ke ranah hukum, tentu saja tergantung pada pelanggarannya ya. Dalam rangka perlindungan masyarakat, seluruh pangan yang TMK ini restu diturunkan dari rak, yang dipajang turunin semua. Itu kemudian dari yang sudah diturunkan itu diamankan setempat. Ada pengamanan setempat, tidak boleh diedarkan lagi sampai dengan harus dimusnahkan. Itu. Nah selanjutnya untuk pelaku usahanya bagaimana? Pelaku usahanya dilakukan pendalaman. Memang dia sengaja enggak? Nah kalau memang ketidaktahuan itu tentu saja akan dilakukan pembinaan ke dia. Tetapi kalau dia memang sengaja dalam tanda petik cari keuntungan ini, maka dapat ditingkatkan ke proses pro justisia. Kalau temuan pangan jajanan yang takjil tadi, takjil kan paling cuma satu meja gitu saja ya, betul. 1 meja, 2 meja itu udah maksimal. Yang mengandung bahan yang dilarang itu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan jajanan tersebut. Nah, nggak berhenti di situ, Badan POM melakukan penelusuran lebih lanjut. Asalnya dari mana nih produk, bahan bakunya dari mana? Jangan-jangan memang di bahan bakunya sudah dicemari gitu. Karena kita kenal nih, sering dengar ada yang namanya kalau ngomong bleng itu udah tahu orang, borak sudah tahu, tapi obat bakso tahu nggak? Ditulis obat bakso. Jadi karena itu kita lakukan penelusuran terhadap asal bahan bakunya. Kegiatan intensifikasi pengawasan ini selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2024 ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha. Pembinaan itu dapat berupa pendampingan dan memfasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha. Jadi misalnya dia TIE, diamankan kan? Ayo karena TIE silakan melakukan pengurusan registrasi misalnya. Supaya kita bisa evaluasi benar aman nggak nih pangan. Kalau sudah dapat izin edarnya, bisa dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Nah, khususnya kita juga mesti meningkatkan komitmen bagi para pelaku usaha, termasuk yang tajil tadi, untuk menerapkan cara peredaran pangan olahan yang baik dan cara produksi pangan olahan yang baik. Gitu ya. Betul banget. Nah ini Bu yang penting ya Bu,
Apa sih imbauan buat masyarakat, Bu, dalam mengkonsumsi pangan olahan di bulan Ramadan dan menjelang hari Lebaran ya, Bu? Masyarakat tentu saja dihimbau untuk berhati-hati memilih pangan olahan kemasan ya yang dikonsumsi dengan menerapkan cek klik. Cek kemasannya, kemudian cek labelnya tentu saja dengan seksama. Di dalam label itu ada informasi nilai gizi, cek izin edarnya, dan tentu saja izin edarnya bukan hanya Badan POM, bisa saja itu produk pangan olahan industri rumah tangga, jadi MDML atau PIRT, dan cek kedaluarsanya pada kemasan. Itu kalau pangan olahan terkemas. Nah, kalau pangan yang kita biasa makan siap saji bagaimana? Pangan yang makan siap saji tentu saja tadi ya ada kebersihannya, keamanannya. Jangan lupa ya ada masalah gizi kita ini, sedang ada masalah gizi kita. Ada overweight, ada stunting. Nah, ada juga kekurangan mikronutrien. Untuk yang overweight gara-gara kita apa? Gara-gara kita konsumsi garam, gula, lemak dalam jumlah yang lebih besar dari yang disarankan. Ingat, GGL itu 415. Gulanya maksimal 4 sendok makan per orang per hari atau kira-kira 50 gram. Kemudian garamnya itu 5 gram per orang per hari atau kira-kira 1 sendok teh. Kemudian lemaknya 67 gram per orang per hari atau kira-kira 5 sendok makan. Nah, masyarakat juga harusnya memilih pangan olahan yang terkemas, yang ada pilihan lebih sehat. Apa itu pilihan lebih sehat nih? Pilihan lebih sehat itu dia mempunyai kriteria profil gizi yang sesuai. Misalnya minuman berpemanis. Kalau minuman berpemanis gulanya diturunin tapi diganti dengan pemanis buatan boleh nggak? Nggak jadi. Kenapa? Itu nggak sesuai kriteria. Minuman yang berpemanis tadi kalau dibanding rata-rata minuman sejenisnya dia lebih rendah. Karena itu dia boleh mencantumkan logo pilihan lebih sehat. Jadi logo ini hanya ditemui pada pangan yang memenuhi syarat saja ya. Yang TMS tentu nggak boleh ada logo ini. Nah, kemudian pembatasan kandungan gizi di dalam yang pangan yang dengan logo pilihan lebih sehat itu adalah pembatasan terkait dengan gula, garam, dan lemak yang tadi saya sampaikan. Terdapat persyaratan-persyaratan di sini. Gulanya maksimal berapa? Oke, sesuai kriteria. Nggak ada pemanisnya? Oke, sesuai kriteria. Dia rata-rata lebih kecil nggak dari rata-rata. Nah, itu. Logo pilihan lebih sehat ini hadir tentu saja untuk menolong konsumen supaya tidak pusing-pusing lagi. Informasi nilai gizi, meskipun informasi nilai gizi itu sangat bagus untuk dibaca karena kebutuhan konsumsi kita per hari supaya nggak berlebihan itu bisa dilihat dari informasi nilai gizi. Nah, karena ada logo pilihan lebih sehat, kita lebih mudah untuk memilih, yang ini saja yang saya pilih. Tapi jangan lupa, sudah pilih yang logo pilihan lebih sehat, makanya kebanyakannya sama lagi. Jadi tetap harus dilihat kebutuhan konsumsi gizi kita harian. Saya kira itu. Wih, sahabat Bepom, Mbak Devi, banyak banget info terkait pangan dari Bu Emma ya barusan. Betul. Ya. Banyak banget informasi. Nah, gak boleh berlebihan ya kata itu. Betul banget. Sekarang kita ke Pak Kasur nih. Pak, kita pengen tahu juga nih Pak, bagaimana tips memilih suplemen kesehatan? Ya, tentu saja Mas Restu ya, dalam mengkonsumsi suplemen kesehatan kita harus menentukan sesuai dengan kriteria. Nah, sahabat Bepom, apa yang harus diperhatikan dalam memilih suplemen kesehatan? Yang utama pastikan bahwa produk tersebut diterima dalam kondisi baik dengan selalu cek klik ya. Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian selanjutnya pastikan hanya membeli
di penjual resmi atau official store dengan nama dan alamat atau identitas yang jelas. Gitu. Selanjutnya, pastikan kebenaran atau kesesuaian informasi yang tercantum pada promosi atau iklan produk. Jangan mudah tergiur pada iklan yang mencantumkan klaim yang berlebihan atau bombastis. Ini yang biasanya menggiurkan masyarakat ya Bu Emma ya, iklan tersebut ya. Kemudian ini juga biasanya ada selebgram yang testimoni, ini juga harus dikonfirmasi ya gitu. Selanjutnya, suplemen kesehatan tidak untuk mengobati suatu penyakit, bukan pengganti diet sehat dan seimbang dari makanan sehari-hari. Selanjutnya, perhatikan penggunaan suplemen kesehatan pada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Karena tentu takarannya atau dosisnya berbeda-beda di sana. Yang terakhir, konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk memastikan kandungan suplemen sesuai dengan yang diperlukan oleh tubuh dan tidak memiliki interaksi negatif dengan kandungan obat yang sedang dikonsumsi. Wah, lengkap banget tuh Sahabat Bepom. Nah, terakhir Pak, kita kan sebagai perempuan ya Bu Emma pasti ingin tampil cantik nih jelang Lebaran. Pasti. Benar. Nah, boleh dong Pak dikasih tips memilih kosmetik yang aman Pak? Sebagian orang memiliki pemahaman Mbak Devi di Lebaran nih. Lebaran tidak cantik, no way. Sorry ya. Gak bisa banget nih. Betul. Jadi tentu harus ada ini sesuai dengan tipsnya ya untuk memilih kosmetik. Sama dengan suplemen kesehatan tadi itu. Yang pertama harus cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kemudian berikutnya cek ingredient atau komposisi produk. Untuk mencari produk yang cocok dengan kulit kita. Nah, biasanya kalau skincare ini harus dicoba dulu nih di kulit nih supaya nanti tidak terjadi bahaya yang lebih luas pada kulit kita kan itu. Selanjutnya cek apakah ada bahan-bahan yang memicu alergi tadi itu ya dengan merah dicoba-coba gitu ya. Di tangan itu. Pastikan produknya merupakan brand terpercaya dan beli di tempat yang juga terpercaya, Mas Restu. Dan terakhir, pastikan klaim produknya tidak berlebihan karena klaim dan iklan atau promosi produk juga diawasi oleh Badan POM. Iya. Wah, seru banget ya Bu Emma, Pak Kasuri obrolan kita hari ini. Iya, seru banget. Seru. Tapi nih Pak, Bu, nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Nah, sahabat Bepom, itu dia semua informasi soal obat dan makanan aman, puasa nyaman. Gimana? Sudah tercerahkan belum kayak saya? Cerah banget ya tuh. Nah, Mas Restu ini saking cerahnya gimana nih puasanya hari ini? Makin semangat gak dengan informasinya? Makin semangat banget dong Mbak Devi. Nah, Bu Emma, Pak Kasuri, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita jadi lebih tercerahkan juga ya tadi informasinya karena lengkap banget nih dari Ibu Emma dan Pak Kas. Nah, sahabat Bepom, ayo kita jadi konsumen yang lebih aware dengan produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Terima kasih juga ya Restu, Devi. Semoga podcast kita ini, podcast Kata Bepom, semakin edukatif dan dekat dengan masyarakat. Sama-sama, semoga kita semua sehat selalu. Salam sehat untuk Sobat Bepom. Siap Bapak Ibu. Nah yuk sahabat Bepom, jadilah konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang berkualitas. Info seputar obat dan makanan, jangan percaya kata yang lain, tapi selalu ingat kata siapa? Kata Bepom. Jangan lupa subscribe channel @bepom.official dan bagikan episode ini ke sosial media kamu, karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga puasanya lancar ya, dan selamat menyambut Idul Fitri. Sampai jumpa di episode berikutnya.